Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat talibat. Kaifa halukunna? Aywa alhamdulillah inna bi khair. Tayyib, qabla kulli syai' alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bertegur sapa dalam sebuah pertemuan, yakni belajar nahwu bersama seperti pekan sebelumnya ya. Nah, insyaallah untuk pertemuan ini kita akan masuk ke bab yang baru lagi. Tetapi sebelum itu Ustazah ingin kita kembali sedikit mengulang pelajaran yang kemarin ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Hayya nabda darsana al-yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang silakan kembali dibuka buku paket nahwunya di halaman ketiga. Tayyib. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang fiil sahihil akhir wa mu'talil akhir. Aywa. Nah, Ustazah ingin bertanya pengertian dari masing-masing dulu. Pengertian dari fiil sahih akhir itu apa kemarin? Aywa, al-fi'lu sahihul akhir huwa ma lam yakun akhiruhu harfan min ahrufil illah as-salasa. Huruf illah itu kemarin ada apa saja? Aywa, alif, wawu, dan ya. Jadi fiil sahih akhir adalah semua fiil, baik itu fiil madi ataupun fiil mudhari yang huruf terakhir dari fiil tersebut itu bukanlah salah satu dari huruf-huruf illah. Contohnya, kita kasih contoh kembali. Contohnya adalah saya kasih misal kataba. Ini adalah fiil madi. Adakah huruf illah di sini? Enggak. Selanjutnya, misal yaqra'u. Nah, yaqra'u. Yaqra'u ini apakah fiil mu'tal akhir atau sahih akhir? Ini fiil mudhari ya. Dia masuk ke fiil sahih akhir karena di belakangnya itu bukan termasuk dari huruf-huruf illah. Nah, ini seperti ini Ustazah. Nah, kemarin sudah Ustazah terangkan alif sama hamzah itu berbeda. Kalau yang bisa dibaca dan berharokat maka dia termasuknya adalah hamzah bukan alif. Bisa dipahami? Ayo, yang selanjutnya adalah fiil mu'tal al-akhir. Mu'talul akhir. Kemarin pengertian dari fi'lul mu'tal akhir apa? Ayo, fi'lul mu'talul akhir huwa makana akhiruhu alfan au wawan au ya'an wa tusamma hadhil ahruf asalasa huruf illah. Ayo, jadi kita kasih contoh. Misalnya apa? Misalnya kawa. Ayo, ada yang tahu arti dari kawa? Kawa artinya adalah menyetrika. Ini adalah fi'il madi. Nah, jadi kenapa kawa ini masuk ke dalam fi'lul mu'tal akhir? Karena huruf-huruf yang menyusun dari fi'il ini yang terakhir adalah salah satu daripada huruf illah, sehingga disebut dengan fi'lul mu'tal al-akhir. Bisa dipahami sampai di sini? Langsung saja ya, kita masuk ke bab yang selanjutnya. Silakan kembali dibuka bukunya halaman ke-7. Ayo, sudah dibuka bukunya? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-mabni wal mu'rab. Nah, apakah maksud dari al-mabni wal mu'rab? Apakah pengertian dari al-mabni wal mu'rab? Tip, kita buka dulu halaman ke-8 ya. Nah, di sini semuanya perhatikan al-qawaidu atau qaidah. Ayo, yang sebelah sini. Qaidah yang pertama. Al-kalimatu tanqasimu qismain. Apa maksudnya saja? Kalimat itu terbagi menjadi qismain. Qismain itu ada berapa bagian? Ya, ada 2 bagian. Yang pertama, ma yasbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'it tarakib
Apa ini maksudnya saja? Jadi yang pertama adalah semua kalimat yang yasbutu akhiruhu, akhirnya itu tetap. Yasbutu itu akhirnya tetap. Apa yang dimaksud dengan tetap? Ala halin wahidatin. Jadi keadaan dari akhir kalimat tersebut itu tetap. Fi jami'it tarakib, dalam bentuk tarkib apapun itu. Tarkib yang dimaksud misalnya apa? Baik itu di depan. Nah, di depan itu biasanya apa posisinya? Kalau misalnya susunan kata bahasa Arab, ya fi'il. Misalnya di tengah menjadi fa'il, ataupun di belakang dia menjadi maf'ul. Nah, biasanya kalau fi'il, fa'il, maf'ul itu harokatnya kan berbeda-beda ya di huruf terakhirnya. Tapi kalau misalnya mabni, ini wa yusamma mabniya, namanya adalah mabni. Tapi kalau misalnya mabni, dalam keadaan apapun kalimat tersebut hurufnya itu tidak akan pernah berubah harokatnya. Itu yang pertama. Adapun yang kedua adalah wa ma yataghayyar akhiruhu. Dan yang kedua itu ketika huruf tersebut harokatnya dapat yataghayyar atau berubah. Nah, yang kedua ini namanya adalah wa yusamma mu'roban. Namanya mu'rob. Jadi ada berapa di sini? Ada 2. Yang pertama adalah mabniyan atau mabni, sedangkan yang kedua namanya adalah mu'roban atau mu'rob. Nah, yang mabni ini yang kedudukan atau keadaan yang terakhir, huruf terakhir itu tidak akan pernah bisa berubah harokatnya, sedangkan yang mu'rob itu yang bisa berubah. Oke. Sampai di kaidah pertama, kita kembali ke halaman sebelumnya yaitu halaman ke-7. Kita lihat contoh-contohnya dulu. Tayyib, untuk amsilah di bagian pertama. Nomor 1, aina manziluka. Oke, kita langsung ini ya, bandingkan dengan amsilah-amsilah berikutnya. Yang kedua, aina tadhhabu. Nah, yang ketiga, ila aina tasiru. Lihat, kata aina di ketiga contoh tersebut tidak ada perubahan. Nah, kalau yang pertama itu kan posisinya sebagai mubtada, yang kedua juga mubtada. Nah, yang ketiga ini ia mubtada, tapi sebelumnya ada kata ila. Sedangkan di dalam bahasa Arab, ila ini termasuk ke dalam huruf jar, dan semua kata yang terletak di belakang huruf jar harokatnya harus kasroh. Jadi harusnya ila aini seperti itu kan. Tapi karena aina itu termasuk ke dalam kalimat mabni, dan mabni ini semua kalimat mabni tidak akan pernah berubah harokat di huruf terakhir. Seperti itu ya. Maka aina walaupun dia terletak setelah huruf jar, harokatnya tidak akan bisa berubah. Seperti itu. Bisa difahami? Ayo, kita masuk ke bagian yang kedua. Di sini nomor 4 sampai dengan nomor 6. Fokus ya. Dzabaha al-jazzaru syatan. Nah, khusus untuk pertemuan kali ini, jadi Ustazah minta setiap dari kalian untuk mengartikan setiap kalimat-kalimat di sini ya. Nanti silakan ditulis di buku tulis masing-masing. Baik, kita kembali. Yang pertama, dzabaha al-jazzaru syatan. Fokus ke kata dzabaha. Yang kedua, al-jazzaru dzabaha syatan. Yang ketiga, hal dzabaha al-jazzaru syatan. Nah, jadi kita masih membahas tentang al-mabni. Dzabaha ini dia juga termasuk kata yang mabni karena dia tidak berubah huruf harokat di huruf terakhirnya, walaupun dia posisinya ada di mubtada, walaupun dia posisinya ada di maf'ul dan sebagainya, karena dzabaha adalah fi'il madi. Jadi setiap fi'il madi dia termasuk ke dalam mabni. Kenapa? Karena harokat di huruf terakhirnya, keadaan di huruf terakhirnya itu tidak akan pernah berubah. Aywa, yang bagian ketiga. Min ayyi makanin ji'ti. Ji'tu min manzili. Akhadtu min abi nuqudan. Jadi kata min ini juga termasuk ke dalam mabni karena dia tidak berubah harokat di huruf terakhirnya, dan min juga termasuk ke dalam
huruf. Dulu di kelas 7 pernah ya mendapatkan pernah belajar bab al-kalimatu salah satu anwa'in. Kalimat di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ismun, fi'lun, dan harfun. Nah, yang kita bahas sekarang adalah yang harfun. Jadi min ini termasuk ke dalam harfun. Aywa. Tip, sekarang kita fokus di bagian ketiga. Yang mana? Dari nomor 10 sampai dengan 12. Kita fokus di kata kutnun di sini. Ada yang tahu kutnun itu artinya apa? Ayo, kutnun artinya adalah kapas. Yang pertama nomor 10. Al-qutnu imadut tarwati fi Misra. Kutnun. Kutnun di sini kedudukannya sebagai mubtada. Yang kedua, jana al-fallahu al-qutna. Kutnun di sini lihat ya harokatnya ya. Tadi yang pertama harokatnya dhammah, yang kedua harokatnya fathah. Dhammah atau marfu, fathah atau mansub. Nah, di sini kedudukannya sebagai maf'ul. Yang ketiga, tusna'u al-malabisu minal qutni. Nah, di sini kutnun sebagai keterangan dan dia terletak setelah huruf jar sehingga harokatnya kasroh. Nah, di sini lihat harokat di kata kutnun nomor 10 dhamma atau marfu', yang nomor 11 fathah atau mansub, yang nomor 12 kasroh atau majrur. Satu kata tapi harokatnya bisa berbeda. Maka di sini dia disebut dengan mu'rab. Kenapa disebut dengan mu'rab? Karena yataghayyar akhiruhu, akhirnya itu berubah. Nah, jadi tadi yang mabni adalah semua fi'il madhi dan juga huruf. Itu adalah mabni karena keadaan di huruf terakhir tidak bisa berubah. Oke, nomor 13, 14, 15. Bagian ke berapa ini? 1 2 3 4 5. Kita fokus ke kata wardah. Oke, nomor 13. Dabulatil wardatu. Marfu, harokat wardah di huruf terakhir. Yang kedua, syamimtu al-wardata. Nah, al-wardata. Nazartu ila al-wardati. Al-wardati sama dia. Yang pertama kedudukannya sebagai khobar, yang kedua kedudukannya sebagai maf'ul, yang ketiga sebagai keterangan, dan di depan kata wardah tersebut ada huruf jar sehingga harokatnya kasroh, sehingga ketika satu kata ini harokat di huruf terakhir keadaannya itu berubah-ubah atau yataghayyar akhiruh, maka dia disebut dengan mu'rab. Bisa difahami sampai di sini? Bagian ke terakhir. Pertama, yusmiru al-bustanu. Yusmiru adalah fi'il mudhari. Harokatnya yang pertama di huruf terakhirnya itu adalah marfu atau dhammah. Yang kedua, lan yusmiro al-bustanu. Lu, kenapa bisa ini harokatnya menjadi mansub fathah, Ustazah? Karena di depan kata yusmir tadi ada kata lan. Nah, lan ini kalau di dalam kaidah bahasa Arab, ilmu nahwu, dia bisa menasobkan fi'il mudhari setelahnya. Yang ke terakhir, al-bustanu lam yusmir. Sukun dia, majzum, karena ada kata lam. Nah, di sini disimpulkan bahwa yusmir adalah fi'lul mudhari, dan fi'lul mudhari itu merupakan mabni atau mu'rab? Mu'rab, karena keadaan terakhirnya itu yataghayyar akhiruhu, dapat berubah, sehingga fi'il mudhari termasuknya ke dalam mu'rab. Beda dengan fi'il madi dan fi'il amar. Fi'il madi dan fi'il amar itu masuknya ke dalam mabni karena keadaan di huruf terakhirnya tidak bisa berubah. Jadi tadi yang masuk ke dalam al-mabni adalah yang pertama tadi huruf, yang kedua fi'il madhi, yang selanjutnya adalah fi'il amar. Betul sekali. Sedangkan selain dari yang saya tulis di sini masuknya ke dalam mu'rab, bukan mabni lagi, karena keadaan yang terakhirnya, keadaan huruf terakhirnya dapat berubah sehingga disebut dengan mu'rab. Ya, kita ulang ya kembali ya pengertian daripada mabni dan mu'rab. Dibuka bukunya halaman ke 8.
di al-qawaid atau kaidah-kaidah. Nah, tadi kaidah pertama sudah kita bahas. Ini adalah pengertian daripada mabni dan mu'rab. Nah, bahwasanya mabni adalah ma yasbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'it tarakib yusma mabniyan. Nah, sedangkan yang bisa berubah atau wa ma yataghayyar akhiruhu dinamakan dengan mu'rab. Oke. Yang kaidah selanjutnya, al huruf kulluha mabniyah. Semua huruf semuanya adalah termasuk ke dalam mabni seperti tadi yang sudah Ustazah jelaskan. Wa kadzalika jami'u al-af'al al-madiyah fi'il madi wa jami'u al-af'al al-amr fi'il madi dan fi'il amar. Ini seperti catatan kita barusan. Baik, untuk nahwu hari ini sudah cukupkan. Jangan lupa tadi untuk di al-amsilah silakan semuanya diartikan masing-masing dengan melihat kamus ya. Ketika ada kesulitan silakan langsung melihat kamus untuk kemudian nanti ketika kembali ke pondok akan Ustazah periksa. Taib, Ustazah akhiri sampai di sini. Jazakumullah khair. Semoga yang sudah kita pelajari hari ini dapat diambil hikmahnya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nakhtimu bilhamdalillah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.